Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan Shalom. Pada pagi hari ini mari kita sediakan waktu sebelum kita beraktivitas untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan mengawali persekutuan kita, pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini Bapa di sorga, kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau mengawali hari kami dengan sebuah persekutuan pribadi bersama Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menderita karena iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah sebuah kehidupan dengan panggilan khusus. Ya. Kita sebagai orang yang percaya tentu kita memperoleh janji Allah melalui iman kita. Janjinya apa? Ya, janjinya adalah kehidupan yang kekal, keselamatan, hidup yang diberkati. Tapi tahukah Anda bahwa selain janji Allah yang kita peroleh dengan atau melalui iman kita, kita harus sadar bahwa oleh iman kita atau melalui iman kita, kita terpanggil untuk menderita. Jadi kekristenan ini ibarat seperti dua koin dengan dua sisi atau dua sisi mata uang. Sisi yang pertama ini berbicara mengenai janji yang kita terima ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi selain janji, kita pun juga memiliki sisi yang lain, yaitu panggilan. Sadarkah Anda Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau memutuskan untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, kau harus sadar bahwa ada panggilan untuk menderita. Menderita bukan karena perbuatan jahat, menderita bukan karena pelanggaran hukum, tapi menderita karena iman.
ada konsekuensi iman yang harus kita tanggung dengan sadar ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun tidak perlu bersedih, tidak perlu berduka, tidak perlu gentar. Karena firman Tuhan menuliskan bahwa menderita karena iman adalah sebuah kasih karunia. Amin. Kita harus bersuka cita oleh karena kita mendapatkan special grace, kita mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan oleh iman kita, yaitu kasih karunia atau panggilan untuk menderita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita harus berbahagia ketika kita menderita karena iman kita. Kita menderita karena pengiringan kita akan Tuhan. Yang kedua, kita sudah mengikuti keteladanan Yesus. Amin. Kita sudah berada di jalurnya, sebuah jalur penderitaan. Tapi bersukacita Bapak Ibu yang terkasih, sebab apa yang kita alami tidak seberat apa yang Kristus dan para rasul alami. Kita cukup berbahagia ketika kita dibenci karena iman kita. Kita cukup berbahagia ketika kita dijauhi karena iman kita. Kita cukup berbahagia karena kita menerima teror demi teror karena iman kita. Karena menderita oleh iman adalah sebuah kasih karunia dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Saya berdoa ini menguatkan setiap kita. Ini merefresh setiap kita agar kita tidak patah hati dan suam-suam kuku di dalam iman kita. Kita harus kembali berkobar. Amin. Kita harus kembali menyala. Meskipun penderitaan kita alami terus dan terus kita alami dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita alami itu adalah special grace, anugerah khusus dari Tuhan. Dan memang sudah semestinya kita dipanggil sebagai orang yang percaya untuk menderita karena iman. Amin. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih kalau banyak orang menjauhi kita karena iman kita. Yang penting Tuhan selalu dekat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.